Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulid Narifai dengan NIM V1321047 kelas B Manajemen Pemasaran angkatan 2021. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya selama semester 1 dengan mata kuliah Marketing Manajemen, yang mana dosen pengampunya adalah Pak Lutfi Aulia Rahman. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan judul Marketing Plan PT Bank Sentral Asia atau bisa disebut dengan BCA. Untuk yang pertama, Executive Summary. PT Bank Sentral Asia atau BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. BCA sendiri didirikan oleh Sudono Salim pada tanggal 21 Februari 1957 dan berkantor pusat di Menara BCA di Jalan Raya Indonesia MH Tahrim nomor 1 Jakarta. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 1990-an, Asia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan kebangkrutan sistem perbankan nasional. Kemudian BCA sendiri berhasil menstabilkan pengelolaan keuangannya. BCA mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan kehandalan dalam memberikan layanan keuangan kepada seluruh nasabah. Kemudian visi menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Kemudian misinya membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah, bisnis, dan perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Yang ketiga, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Kemudian, situasi analisis. BCA terus meningkatkan kualitas produk dan layanan perbankan guna memberikan manfaat bagi para nasabah. BCA juga menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis. Berbagai jenis produk dan layanan kredit juga disediakan untuk memenuhi kebutuhan para nasabah secara optimal. Kemudian market summary. Market summary adalah untuk pencapaian strategi yang cukup kreatif dan inovatif. Pada kali ini, bagian dari strategi pemasaran dibagi menjadi 3, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi, yaitu menggunakan variabel-variabel permintaan seperti kebutuhan pelanggan, keinginan pelanggan, manfaat yang dicari oleh pelanggan, dan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Yang kedua, targeting, yaitu mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen menggunakan variabel-variabel yang bisa menguantasikan permintaan dari setiap segmen. Yang ketiga, positioning. BCA melihat nasabah juga perlu melakukan transaksi jika mereka sedang di perjalanan jauh dari kantor, seperti menggunakan ATM ataupun komputer. Karena itu, ia menciptakan mobil banking BCA, yaitu memberikan solusi transaksi kepada nasabah dimanapun mereka berada. Kemudian, strength, weakness, opportunities, and threat analysis. Strength merupakan hal yang dapat menjadi kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama, sumber daya manusia yang terlatih baik dan berorientasi pada pelayanan nasabah, rangkaian produk dan jasa yang inovatif dan memenuhi kebutuhan yang aktual. Ketiga, memanfaatkan teknologi paling mutakhir secara tepat. Yang kedua, weakness, yaitu kelemahan. Layanan perbankan BCA selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi, masih perlu disempurnakan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan dari para nasabah. Yang kedua, BCA belum menjadi bank pilihan utama bagi sebagian masyarakat Indonesia yang mampu mengakomodasi sebagian besar kebutuhan mereka.
akan layanan perbankan. Untuk yang ketiga, opportunity atau kesempatan. Yang pertama, sejalan dengan tekad pemerintah yang terus pengembangan perekonomian Indonesia. Yang kedua, pencanangan tahun 2008 sebagai tahun edukasi perbankan bagi masyarakat, memungkinkan dunia perbankan bertarung secara kompetitif untuk merebut nasabah. Yang ketiga, threat atau hambatan. Masyarakat cenderung meminati layanan perbankan yang simpel dan menawarkan berbagai macam fleksibilitas serta berbagai macam hadiah yang menggiurkan. Yang kedua, tingkat inflasi yang terus meningkat mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Kemudian competition atau persaingan. Persaingan dunia perbankan sangat ketat, terutama ketika bank-bank besar milik pemerintah yang mulai kompetitif dalam memberikan produk dan jasa layanan perbankan. BCA akan dihadapkan pada sebuah tantangan bahwa masyarakat akan cenderung memilih perbankan milik pemerintah. Persaingan baru yang cukup potensial di dunia jasa keuangan dan perbankan saat ini adalah munculnya berbagai macam bank yang memberikan layanan perbankan dengan basis pengelolaan syariah. Kemudian produk offering. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh BCA sebagai berikut. Yang pertama, produk simpanan. Yang kedua, cashback. Yang ketiga, fasilitas ekspor impor terdiri dari letter of credit. Kemudian fasilitas valuta asing yang terdiri dari spot, forward, swap, dan produk derivatif lainnya. Kemudian bancassurance terdiri dari Provisa Max atau Provisa Platinum Max, Pro Series, dan yang lainnya. Kemudian distribusi produk. Dalam penyaluran produk atau jasanya kepada nasabah menggunakan bantuan para marketing yang berbeda untuk tiap daerahnya dengan perkembangan internet dan telepon seluler. Marketing tersebut mengarahkan calon nasabahnya untuk mengenalkan produk-produknya. Melalui berbagai inovasi produk dan layanan, BCA berusaha meningkatkan nasabah sehingga mereka jadi bergantung pada mereka. Dengan segala keunggulan yang dimilikinya, bank ini mampu menciptakan community. Yang ketiga, marketing strategi. 3.1 Objektif. Tujuan pada tahun pertama, strategi bisnis tahun pertama berupa positioning for growth, di mana PT BCA mempersiapkan tim inti pengembangan infrastruktur dan sistem teknologi informasi sehingga mempersiapkan jalur distribusi yang matang. Tujuan pada tahun kedua, PT BCA berencana mempertajam strategi di tahun keduanya melalui diferensiasi produk dan servis serta memperluas jaringan untuk menyentuh lapisan masyarakat Indonesia secara lebih luas. Kemudian target market. Untuk target market PT BCA sendiri adalah kebanyakan remaja-remaja, mahasiswi, pegawai pabrik, dan orang-orang dewasa. Pada dasarnya sangat dibutuhkan tentang penyimpanan atau pengelolaan uang secara simpel dan aman serta mudah dioperasikan oleh remaja dan orang. Kemudian positioning, penentuan posisi menggunakan diferensiasi produk dan servis memperluas jaringan untuk menyentuh lapisan masyarakat Indonesia secara lebih luas dan memperhatikan manajemen resiko operasionalnya yang andal dan efektif. Merupakan kunci utama dalam mempertahankan posisi BCA sebagai bank transaksi terkemuka di Indonesia. Kemudian strategis. Yang pertama, produk. Brand mempunyai merek yang unggul dan kualitas. Yang kedua, fisik produk. Jenis tabungan tahapan BCA, tahapan Gold, Tapres, Giro BCA, dan deposito berjangka, yaitu menyediakan berbagai kredit perbankan KPR BCA Extra, dan yang lainnya. Untuk harga seperti tabel berikut ini. Kemudian marketing mix advertising. Untuk yang pertama, informatif, menjelaskan dan mempromosikan BCA dengan kualitas dan kenyamanan pengguna. Yang B, persuasif, bersifat membujuk agar nasabah tertarik akan kenyamanan menggunakan BCA dan benefit yang didapatkan. Untuk yang C, reminder, menjaga kualitas perbankan agar nasabah tetap mengingat produk dan layanan BCA dengan sistem perbankan yang aman. D, message contact,
rasional memberikan beberapa keterangan dengan nilai, kualitas, dan keuangan dari isi. Kemudian marketing research pada riset pemasaran BCA akan mengidentifikasi fitur dan manfaat spesifik dari nilai segmen pasar sasaran. Umpan balik dari tes pasar, survei, dan kelompok fokus membantu dalam mengembangkan atau menyempurnakan produk BD. Berikutnya adalah target market financial skills atau bisa disebut dengan finansial atau keuangan. Berikut perhitungannya. Untuk rumus cost per unit, total fixed cost plus variable cost dibagi total unit yang diproduksi. Data tersebut diambil dari IDX data keuangan tahunan. Saya mendownloadnya yang Excel. Untuk total fixed cost beban bunga 16.990.454 ditambah beban komisi 12 juta sekian dengan hasil 29 juta sekian. Total variable cost beban operasional 749.000 ditambah beban umum 11.241.891 dengan hasil 11.990.891. Untuk cost unit seperti rumus yang di atas, total fixed cost plus variable cost dibagi total unit yang diproduksi dengan hasil 13.986.553. Untuk PB unit dengan rumus biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi harga variabel dengan hasil 15.020 per unit. Jadi BEP rupiah adalah biaya tetap dibagi margin per harga per unit dengan margin harga jual dikurangi harga variabel dengan margin 13.986.553 dikurangi 11.990.891 dengan hasil 1.995.644. Untuk BEP rupiah 29.968.715 bagi tau per 1.995.644 per 13.971.515. Untuk hasil tersebut, jadi BEP rupiahnya adalah 211.047.288. Kemudian 0 kontrol sedang dibuat untuk mencakup implementasi dan organisasi kegiatan pemasaran kami atau BCA. Untuk 5.1 implementation, BCA melakukan pemantauan atas implementasi good corporate governance yang efektif dan berkelanjutan, menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCA semakin luas untuk peningkatan layanan dalam memenuhi kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih tentunya. BCA telah mengimplementasi kerangka dasar manajemen risiko atau risk management framework secara terpadu. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.